Hai guys, Putra di sini dan kali ini kita akan ngebahas lagi tentang Toyota Kijang milik Mas Adi Desenta. Di sini kita bahas mengenai mobil ini dengan setup terakhir di mana itu menggunakan velg Walk VSX ring 17. Oke guys, jadi pada video kita sebelumnya kita membahas mobil ini posisi menggunakan velg ring 16. Kalau kalian belum menonton videonya, kalian bisa cek videonya pada link di atas atau kita taruh saja di kolom deskripsi. Oke, yang kita bahas kali ini itu mobilnya masih sama, Toyota Kijang Krista milik Adi Desenta. Di mana yang video kita kali ini itu perubahan velg dari ring 16 menjadi ring 17. Di sini pilihan velgnya adalah Walk VSX. Mas Adi Desenta sendiri itu dia sudah mengincar velg ini juga sudah agak lama ya, dan akhirnya dia dapat velgnya dalam kondisi bahan, yaitu waktu dapat ini posisi lebarnya masih 8 inch rata. Kalau untuk offset itu sekitar 30 ya, 30-an lah. Intinya ini velg tripis keluaran dari Walk. Untuk ukuran tersebut ya ukuran standar pada umumnya. Untuk konstruksi velgnya tentu ini memiliki konstruksi 3 piece atau 3 bagian. Kemudian di sini bagian lips itu memiliki tipe yang flat lips atau lipsnya rata, bentuknya rata ya, bukan yang step lips. Di sini penting karena kalau kita mau menginginkan diameter velg terlihat lebih besar, maka pilihannya jatuh pada yang tipe flat lips. Memang di sini untuk looks terpasang di Kijang ring 17 dengan bentuk lips yang flat itu membuat si Kijang ini memiliki aksen seperti velgnya itu lebih besar ketimbang kita kalau menggunakan velg ring 17 yang step lips. Yang pertama kali kita lakukan untuk memasang velg ini adalah merubah PCD dari mobil Kijang ini. Ya, PCD-nya perlu kita rubah karena velg Walk VSX yang baru ini, yang ring 17 itu memiliki PCD 5x114. Sedangkan Kijang itu memiliki baut PCD standarnya 4x114. Nah, di velg yang ring 16 sebelumnya itu menggunakan double PCD di bagian velgnya, jadi kita nggak perlu merubah, jadi langsung pasang aja. Tapi yang velg Walk VSX sekarang ini dia menggunakan single PCD, dimana kita untuk memasangnya harus melakukan perubahan pada PCD mobilnya. Yang pertama kali kita rubah itu PCD belakang yang gunakan konstruksi rem tromol, jadi dia lebih enak untuk melakukan perubahan. Sedangkan yang depan itu agak ribet karena di depan sendiri cakram Kijang ini memiliki baut pengikat 4 buah yang saling berseberangan dengan PCD-nya Kijang. Nah, di situ untuk merubah baut 5 kita perlu menggeser 2 buah baut cakram supaya si baut PCD 5x114 bisa terpasang dengan baik. Setelah kita selesai merubah PCD-nya, yang kita lakukan adalah memasang velgnya, kemudian mengukur untuk menentukan lebar velg yang akan kita buat. Nah, di sini kita langsung ukur dari jarak bibir velg ke fender, ketemu ukuran lebar yang pas itu di 10 inch belakang. Nah, di bagian depan sendiri itu karena kaki-kaki Kijang ini lebih pendek, kalau kita ikuti ukuran sesuai dengan velg ini itu lebarnya
jadi 11 in. Itu nggak mungkin kita melakukan lebar depan itu lebih lebar dari belakang, karena nggak akan estetik ya. Kita nggak akan melakukan itu, jadi kita harus ngakali gimana caranya supaya lebarnya itu sama, depan belakang 10 inch. Kita ngakali depan dikasih adaptor setebal 1 inch atau 2,5 cm. Kemudian dengan penambahan adaptor ini tentunya kita menggeser posisi velg lebih keluar. Nah, di sini kita mendapatkan keuntungan yang lain, yaitu ketika mobil ini belok patah, bagian barel atau sisi dalam velg itu aman. Dia tidak mengenai sasis. Biasanya kendalanya mobil Kijang itu ketika kita menggunakan velg yang lebih lebar dari velg standar, biasanya kena antaranya bagian dalam velg atau barel itu, biasanya kena bagian sasis atau di bagian lengan ayun. Nah, di sini dengan penambahan adaptor kita memiliki keuntungan si velg aman dari gesekan ke sasis karena jaraknya lebih keluar, jadi memiliki jarak yang lebih aman. Oke, jadi setelah kita mendapatkan ukuran lebar velg yang pas, fitment yang akan kita buat itu sudah enak, udah cocok. Selanjutnya kita melakukan finishing terhadap velg Walk VSXX ini. Yang pertama itu bagian lips head polish, kemudian bagian face atau palang velgnya ini brush metal, kemudian bagian barel kita juga melakukan finishing brush metal. Ini sesuai dengan permintaan si owner ya. Jadi Mas Adi Desenta itu request finishingnya seperti ini. Setelah velg kita finishing, tentu kita akan memasang ban. Nah, di sini pilihan ban kita jatuh pada ukuran 215/40. Kenapa kita pakai ukuran ini? Karena sebenarnya ban 215/40 itu bisa sampai velg lebar 10,5 atau 10,5. Di sini karena velg ini lebarnya 10, akan sangat aman kalau kita pakai ukuran 215/40. Kalau pakai 205/40 ini akan ada celah antara ban dan bibir velg. Ini sebenarnya nggak sampai si ukuran 205, maka amannya kita pakai 215/40. Setelah ban terpasang, tentu velg ring 17 ini sudah siap kita gunakan. Nah, langsung saja kita pasang ke mobilnya. Pada pemasangan ini kita juga melakukan penyesuaian lagi di bagian fender, karena bagian fender dalam mobil ini kemarin pakai ring 16 aman, tapi setelah kita naik ring ke 17 itu ada bagian yang bergesekan. Jadi bagian dalam fender ini ada sedikit kena gerinda, jadi kita potong itu bagian dalam fender. Kemudian bagian kaki-kaki kita cukup setting ulang, ya minim sih setting untuk kaki-kakinya. Kemudian setelah semua terpasang, kita cek apakah masih ada gesekan antara ban atau velg ke bodi mobil, ke fender. Kemudian kita spuring bagian kaki-kaki depan ya, kita spuring roda supaya lurus. Nah, setelah semua selesai, jadilah Toyota Kijang Krista milik Mas Adi ini seperti yang kalian lihat dalam video ini. Ini setup terakhir yang dipakai. Mungkin kalau kalian ketemu mobil ini di jalan atau kalian ketemu dengan Mas Adi Desenta pas menggunakan mobil ini adalah setup terakhir yang dipakai. Masih sampai sekarang. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam video kita kali ini. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe
Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.